على محمد يا رب يا سميع دعانا يا رب صل على محمد يا رب لك قطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب بيدك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah astaghfirullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waftah lana abwaab rahmatika kama hadana ala nabiyyika أنت ولينا فانصر علينا شرعتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. التساهل الأخير وأقله التحية لله سلام علينا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ad-Darsi'u rukun sholat yang ke-9. At-tasahhudul akhir mengucapkan tasyahud akhir. Wa qawluhu dan paling sedikitnya tasyahud akhir at-tahiyyatu lillah. Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Artinya di dalam rukun sholat yang ke-9 itu membaca tasyahud akhir, dan di dalam kalimat tasyahud akhir ada kalimat yang paling sedikit, ada juga kalimat yang paling sempurna. Yang paling sedikit tadi itu yang kita baca. Ya, kalau seandainya tahiyat yang kita baca yang tadi itu, maka dianggap sah tahiyatnya. Tapi kalau ingin kita memperbanyak pahala, berarti disempurnakan akan daripada tahiyatnya. Nah, kita pada umumnya yang sudah dihafal itu kebanyakan tahiyat yang paling sempurna. Contohnya seperti apa? Seperti at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, jadi itu tadi kalimat tahiyat yang sempurna. Maka di dalam menyebutkan kalimat tasyahud akhir harus memenuhi syarat wa mustaratu, dan disyaratkan muwalatuhu muwalah terus-menerus, wa yakuna bil arabiyyati, dan bahwa ada bahasa Arab. Ya, jadi musholli hanya buat saja menyebutkan syarat
di dalam membaca kalimat tasyahud akhir. Tetapi yang menjadi syarat itu sebenarnya ada 9. Yang pertama adalah sebelum melakukan tahiyat atau sebelum melakukan rukun yang 9, maka sahkan dulu rukun yang ke-8. Nah itu kemarin apa? Duduk di antara dua sujud. Ya. Maka kalau yang rukun yang ke-8 tadi itu sudah sah, maka diperbolehkan melakukan rukun yang ke-9 atau melakukan atau membaca tahiyat tasyahud akhir. Kemudian yang kedua syaratnya bahwa mengucapkannya dengan bahasa Arab. Ya. Jadi kalau tidak bisa bagaimana? Ya. Maka boleh dibaca dengan terjemah, tetapi paling sedikitnya. Pada umumnya mampu akan daripada membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Ya, boleh dengan dibaca, ya, boleh dengan dituntut, ya, atau kita sendiri yang menghafal kalimat tersebut. Jadi tidak ada alasan kalau kita belum hafal kemudian tidak mengucapkan hal tersebut. Boleh kita bawa tulisan, iya, di depan kita atau lihat kalimat, ya, seperti kita di dalam membaca surah Fatihah, maka boleh kita baca tulisan juga. Itu terutama dengan bahasa Arab. Yang kedua, yang ketiga, harus menjaga daripada huruf-huruf tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Jangan sampai huruf yang ada di dalam tasyahud akhir itu berkurang. Minimal kalimat yang paling sedikit itu tidak berkurang. Ya. Kemudian yang keempat syaratnya adalah menjaga tasdid yang ada di dalam tasyahud akhir. Kalau kalimat yang paling sedikit itu jumlahnya ada 16. Tapi kalau yang sempurna maka jumlahnya ada 21 tasdid. Ya, minimal jangan sampai kurang daripada 16 tasdid tadi. Ya. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada yang merusak dengan maknanya. Artinya apa yang kita baca ini sesuai hurufnya itu yang diganti. Ya, nanti berbeda kalau seandainya merubah huruf atau yang dimana itu bisa merubah maknanya, maka tidak sah. Ya, jadi harus yakin bahwa apa yang kita baca tersebut tidak merusak daripada maknanya. Kemudian syarat yang keenam adalah membaca tasyahud akhir itu ketika dalam keadaan qaidah duduk. Nah, dalam keadaan duduk. Maka ketika dia mampunya duduk, maka duduk. Tapi kalau dia mampunya berbaring, dia berbaring. Kalau dia mampunya cerita, dia. Jadi sesuai dengan kemampuan tadi. Ya. Kalau seandainya dia mampu duduk, kemudian dia duduk berbaring, dia tidak sah. Ya. Atau dia mampu berbaring, tapi dia cerita, dia tidak sah juga. Ya. Jadi harus pertama adalah jika dia duduk. Kemudian syaratnya ketujuh bahwa di dalam membaca tasyahud akhir itu harus apa? Kedengaran oleh dirinya sendiri. Karena ini disebut namanya rukun qauli, sama di dalam membaca surah Al-Fatihah. Maka apa yang kita baca nih harus kedengaran. At-tahiyatul mubarakatus salawatut gitu. Ya. Kita ini yang kedengaran. Ya, bahkan kalau saya ikut sholat dengan Pak Kiai berdua orang, ketika beliau sakit, saya disampaikan itu kedengaran dia baca at-tahiyatul, ya karena terlalu dekat jaraknya jadi kedengaran. Nah itu sebetulnya harus kita yang baca ini harus kedengaran dalam keadaan hormat.
Berbeda kalau dalam keadaan tidak normal. Seperti apa? Seperti ada suara gaduh misalnya. Dengan suara seperti itu, kita biasanya kedengeran, dia kedengeran. Nah, maka itu lebih mahal. Ya. Kemudian yang kedelapan bahwa syaratnya harus tartib. Ya. Maka sesuai daripada susunan ya, harus seperti itu. Bukan boleh diacak-acak misalnya. Tadi kan yang pertama at-tahiyyatun digantian dengan asyhadu an la ilaha illallah misalnya. Nah, baru at-tahiyyatun misalnya. Diacak-acak. Maka tidak boleh, harus tartib sesuai dengan susunan. Dan syarat terakhir adalah mualah. Mualah ini artinya terus menerus. Meskipun ada seorang ulama mengatakan mualah ini tidak menjadi syarat tetapi sunnah. Ya, tidak menjadi kewajiban tetapi sunnah. Ya, yang jelas ya, di dalam membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir ya harusnya memang jangan sampai berhenti ya, terus baca. Tapi kalau kita seandainya kelupaan, ingat-ingat, maka diperbolehkan. Seperti at-tahiyatul, habis itu apaan ya? Berusaha untuk mengingat, maka boleh meskipun dianggap terputus, tidak mualah, gitu ya. Apalagi ada ulama tadi mengatakan mualah itu adalah hukumnya sunnah, tidak menjadi syarat. Nah itu akan daripada syarat-syarat sah di dalam membaca tasyahud akhir atau tahiyatul akhir. Ini yang terakhir ya. Kalau yang pertama itu adalah sunnah. Ya. Kemudian al-asyiru rukun yang ke-10 al-qu'udu fi tasyahud akhir, duduk dalam tasyahud akhir. Nah ini ketika kita membaca tasyahud akhir dalam keadaan duduk, ini menjadi rukun bahkan. Jadi tidak boleh berdiri, ruku dan sebagainya, harus dalam keadaan duduk. Dan duduknya ini kalau yang ingin mendapatkan sunnah ya namanya duduk tawarruk. Ya tawarruk duduknya ya duduk tahiyatul akhir. Ya, yang kaki kanan di belakangnya, yang kiri diserong ke kanan gitu. Kalau yang tawarus kan duduk di antara dua sujud tuh, kemudian duduknya tawarus. Boleh nggak kita duduknya selain daripada tawarus? Ya boleh saja. Itu tidak menjadi kewajiban di dalam model duduk, hanya sunnah saja. Ya, ada yang tawarus, ada yang tawarus. Maka ketika duduk dalam keadaan akhir-akhir itu harus bentuknya tawarus. Ya. Kemudian al-hadi asyarah, syarat yang ke-11. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu qa'idan, setelahnya dalam keadaan duduk. Wa aqalluha, dan sedikitnya salawat kepada Nabi Allahumma shalli ala Muhammadin ya, atau ala rasulihi, atau atas kalimat ala rasulihi, atau ala nabiyyi, atau atas kalimat ala nabi. Ini rukun yang ke-11 adalah membaca selawat kepada Nabi. Ya. Maka membaca selawat kepada Nabi ya, itu paling sedikitnya adalah kalimat Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala rasulih ya, atau Allahumma sholli ala nabi. Itu kalimat yang sedikit ya, ketika kita mengucapkan kalimat salawat. Dan syarat di dalam mengucapkan kalimat salawat ini adalah ya sama seperti syarat ketika mengucapkan tasyahud akhir. Nah, karena dia
dibacanya setelah selesai membaca tasyahud akhir, gitu ya. Ini menjadi kewajiban atau menjadi hukum. Kemudian di dalam kalimat yang sempurna ketika membaca selawat, ini dicontohkan dengan selawat Ibrahimiyah namanya. Ya, Nabi sedang mengucapkan kalimat tersebut. Ya, maka yang berbunyi seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kalimat, bentuk kalimat selawat yang sempurna, ya, yang sempurna. Ya, kita menggunakan kalimat yang sering diriwayatkan kalimat selawat Ibrahimiyah. Maka di dalam membaca selawat tersebut memang ada khilaf antara mengucapkan kalimat Sayyidina atau tanpa mengucapkan kalimat Sayyidina. Ya. Ada ulama mengatakan dia perlu kalimat Sayyidina karena Nabi memang mencontohkan langsung Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, gitu. Tetapi ada ulama mengatakan untuk menjaga takdim kepada Nabi, untuk beradab kepada Nabi, maka sudah selayaknya kita mengucapkan setiap kalimat mengucapkan kalimat Nabi Muhammad harus mengucapkan kalimat Sayyidina. Itu adalah bentuk penghormatan. Maka boleh nggak? Ya boleh. Ya. Jadi nggak usah ada perdebatan. Nanti basah, ini basah, apa? Artinya itu hanya khilaf antara ulama, ya. Antara boleh dan boleh. Ya, kalau mau baca silakan. Kalau tidak mau baca, ya silakan juga, gitu ya. Jadi dia tidak menjadi permasalahan. Ya, tapi kalau ingin mendapatkan tadi itu banyak faedahnya ya atau pahala sunnahnya, memang harus paham. Yaitu akan daripada bentuk daripada selawat Nabi yang paling sempurna, dari yang paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung salam boleh nggak? Boleh, ya. Misalnya kalau kebetulan mau ngapain, ya udah langsung aja Allahumma sholli ala bagian akhir, kemudian bisa selawat Allahumma sholli ala Muhammad, salam ya, boleh sebenarnya. Sah tidak sah daripada salam. Nah itu ada daripada rukun yang ke-11 itu membaca selawat. Itu rukun yang ke-9 membaca akhir, kemudian yang ke-10 duduk ketika membaca tasawuf akhir, dan juga yang ke-11 itu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Begitu selesai tahiyat akhir, imam kan assalamualaikum. Assalamualaikum habis baru nengok. Apa tuh kita assalamualaikum tapi ke kanan dulu gitu. Ya imam ya tahiyat terakhir. Di dalam salam itu kan yang wajib itu yang pertama, yang kedua seperti kalau yang pertama itu sudah selesai itu makmum sebenarnya itu boleh salam, cuman untuk mendapat sunnahnya selesaikan dulu salam yang kedua, ya, sunnah bagi imam, nah baru makmum gitu. Jadi maksudnya imamnya assalamualaikum, ada mengucapkan baru nengok gitu. Oh gitu. Ya, gitu. Maksudnya begitu. Awas gitu ya. Ya sebenarnya ini besok ya. Ya apa-apa dah sedikit. Jadi ini yang pertama assalamualaikum, itu yang wajib. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengucapkan kalimat salam, itu kan salah satunya adalah syaratnya menghadap kiblat. Ya. Maka untuk menghindari dada kita tidak menghadap kiblat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru saya begitu bacanya.
beliau ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah terhindar dari apa nih? Kan harus mulai juga kalau kita bilang Assalamualaikum, takutnya ini tidak menghadap dia juga batal di sholat. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم وبارك